Yuk ikut novel action karya autor Zilan Rahresi, dengan judul Pertarungan Tanpa Henti Arena X. Cekidot. Bab 1. Di kota yang gak pernah tidur, ada satu tempat yang semua orang tahu, bahkan kalau kamu cuma sekedar lewat tanpa berniat ikut, pasti bakal terjebak, Arena X. Tempat di mana orang-orang bertarung tanpa aturan, cuma ada dua pilihan, menang atau kalah. Gampang kan? Nah, itu cuma kalau kamu nggak ikut bertarung. Kalau sudah masuk ke dalam, ya siap-siap saja. Aku, Rico, bukan petarung terkenal. Jujur, aku bukan orang yang punya bakat terpendam jadi juara. Aku cuma bisa bertarung karena dari kecil sering dikejar-kejar teman-teman yang nggak paham arti teman sejati. Tapi yang penting, aku bisa bertahan hidup. Kalau ada yang mau bilang aku pahlawan tak terduga, ya mungkin mereka benar. Tapi kalau ada yang bilang aku sumber masalah di arena, itu juga nggak salah. Hari itu, langit kelihatan mendung banget, dan rasanya kalau aku terus berdiri di luar arena, bisa-bisa aku ikut kehujanan. Tapi bukan hujan yang bikin ngeri, melainkan petarung yang bakal aku hadapi, Kuro. Nama Kuro ini sudah kayak legenda di Arena X. Orangnya gede banget, badannya kekar, seakan-akan dia habis makan satu truk penuh ayam bakar. Kalau aku melawan dia, bisa dipastikan aku cuma jadi tontonan. Aku melangkah dengan kaki berdebar-debar, tapi Tatsu, pelatihku sekaligus sahabatku, tiba-tiba muncul. Rico, serius nih, kamu yakin mau lawan Kuro? Ini bukan main-main loh, kata Tatsu dengan ekspresi yang lebih khawatir daripada ibu-ibu yang nyuruh anaknya makan sayur. Serius dong, Tatsu, kalau aku nggak terima tantangan ini, nanti dipanggil pecundang sama orang-orang. Terus nggak ada yang mau temenan sama aku lagi. Jawabku, sambil berusaha terlihat sekuat mungkin. Tatsu cuma menggeleng-geleng kepala. Ya udah, semoga aja kamu nggak jadi pizza garing. Aku cuma bisa nyengir sambil melangkah masuk ke dalam arena. Di dalam, suasana bising banget, kayak pasar yang lagi ada obrolan diskon gede. Orang-orang teriak-teriak, pada ngajak taruhan, dan atmosfernya bikin aku sedikit pusing. Tapi aku mencoba tetap fokus. Aku nggak boleh tegang. Kalau tegang, nanti malah kepleset. Rico, jangan bikin malu, ya. Tatsu teriak dari pinggir arena, jelas dia lebih khawatir daripada aku. Dan di tengah keramaian itu, aku melihat Kuro. Dia berdiri di sana dengan tenangnya, nggak bergerak sedikit pun. Kalau orang lain mungkin langsung ketakutan, aku justru berpikir, ya ampun, ini orang nggak pernah ketawa ya. Wajahnya kayak batu, kok kelihatan kayak dia baru bangun tidur pagi-pagi dan belum ngopi. Rico, siap, atau kamu mau cabut dulu beli roti? Kuro tiba-tiba ngomong dengan suara berat, sambil nyengir sedikit. Mungkin dia pikir dia udah menang, cuma dengan ngomong gitu doang. Aku ngelirik Tatsu, yang cuma bisa geleng-geleng sambil berbisik, Kuro nggak pernah serius ngomong. Tapi kalau dia udah mulai bercanda, itu tandanya kamu bakal jadi santapan makan malamnya. Aku cuma angguk-angguk sambil mengumpulkan keberanian. Aku nggak takut sama kamu, Kuro. Kalau kamu mau ngalah, kita selesai lebih cepat, iya. Kuro cuma tertawa, kayak denger lelucon paling lucu sepanjang masa. Hahaha, kamu lucu juga, Rico. Tapi ya udahlah, kita lihat aja nanti. Dan begitu aba-aba dari wasit berbunyi, pertarungan dimulai. Kuro langsung maju dengan kecepatan luar biasa, kayak nggak pakai rem. Tiba-tiba dia ngeluarin pukulan super cepat yang aku cuma bisa lihat bayangannya. Aku hampir ketabrak, tapi dengan refleks yang masih cukup tajam, aku melompat ke samping. Aku nggak tahu sih gimana, yang jelas kalau aku nggak lompat, mungkin aku udah jadi pancake. Wow, gerakanmu lumayan juga, kata Kuro sambil terus mengejar, tapi apa itu cukup buat menghadapi aku? Aku nyengir, tunggu aja, yang lebih seru masih datang. Dia nyerang lagi, kali ini dengan tendangan muter. Aku langsung menghindar, tapi malah kepleset karena lantainya licin banget. Duh, kenapa sih nggak dibersihin dulu? Aku ngoceh sambil cepet-cepet bangkit. Kuro ngeliatin aku, sambil ketawa ngakak. Kayaknya kamu malah jadi komedian deh, Rico, kata Kuro sambil nyiapin serangan berikutnya. Tapi kali ini aku nggak mau salah langkah. Aku harus lebih cepat dari dia. Aku udah mulai ngerti pola serangannya. Kuro, meskipun gede dan kuat, dia juga suka mengulang-ulang gerakan yang sama. Makanya, aku siapin serangan balik. Dia nendang lagi, dan kali ini,
Aku bukan cuma menghindar. Aku berhasil nahan kakinya, muterin tubuhnya, dan tiba-tiba dia kejatuhan. Ya ampun, Kuro, kalau kamu ngantuk gitu, bilang aja. Gue siap nemenin tidur. Aku senyum lebar, meski sebenarnya aku juga mos-mosan. Kuro nggak marah, malah dia nyengir lebar. Kamu bikin aku serius nih. Siap-siap deh. Pertarungan makin seru, dan ternyata, aku bisa menahan serangan-serangannya. Kuro mulai kelihatan capek juga, meskipun dia masih jago banget. Tapi entah kenapa, aku merasa dia mulai menghargai perjuanganku. Semua orang di sekitar jadi makin semangat, kayak nonton pertandingan sepak bola tim nasional. Akhirnya, setelah beberapa waktu, aku bisa meluncurkan pukulan terakhir yang membuat Kuro jatuh ke tanah, nggak bisa bangkit lagi. Semua orang di arena terdiam, lalu mendadak meledak dalam sorakan. Aku berdiri dengan nafas terengah-engah, tapi hati gue, rasanya kayak juara dunia. Jangan-jangan, gue jadi pahlawan sekarang, iya. Pikirku dalam hati, sambil melangkah keluar dari ring, dikelilingi sorakan. Kuro cuma bisa nyengir dari bawah. Kamu menang, Riko, tapi jangan kebanyakan sombong, ya. Next time, kita bisa rematch lagi. Aku cuma ngangkat bahu. Boleh, asalkan kali ini arena dibersihin dulu. Dan begitu aku keluar dari arena, Tatsu nyamperin. Wah, keren banget lo. Tapi gue nggak percaya lo bisa menang, serius deh. Katanya sambil tertawa ngakak. Apa? Lo nggak percaya? Gue kan udah bilang dari tadi, gue bukan main-main, bro. Jawabku sambil ngelirik ke arah Kuro yang masih duduk sambil ngakak. Hari itu mungkin aku menang, tapi yang paling penting, aku udah ngebuktiin, nggak ada yang nggak mungkin selama kita punya tekad dan sedikit keberuntungan, serta kemampuan untuk menghindar dan menertawakan diri sendiri. Bersambung 2. Setelah kemenangannya yang mengejutkan melawan Kuro, Riko merasa seperti seorang selebritas yang tiba-tiba terkenal karena viral. Setiap langkahnya seolah-olah diikuti oleh sorakan orang-orang, meski itu hanya dalam imajinasinya sendiri. Sorakan itu terdengar keras di kepalanya, tapi sebenarnya, mereka hanya suara langkah-langkah kaki Tatsu yang berjalan di belakangnya. Tatsu, serius deh, gue kayaknya baru dapat Nobel, kata Riko sambil berjalan di trotoar, menghindari genangan air yang bisa membuat sepatu Adidas barunya rusak. Gue kira, lo tahu, kalau lo menang di arena, dunia bakal ngeliat lo kayak pahlawan gitu. Ternyata, gue malah dapatnya. Sorakan dari tetangga. Tatsu, yang tengah menyantap burger dengan mulut penuh, hanya meliriknya dan meringis. Bro, lo itu baru menang satu pertarungan. Lo bukan jadi pahlawan, lo cuma jadi bahan tontonan. Orang-orang cuma nunggu lo kalah buat ngeliat drama. Mereka lebih suka lihat lo jatuh daripada lihat lo jadi juara. Riko berhenti sejenak dan menatap Tatsu dengan bingung. Serius, Tatsu, jadi gue nggak jadi pahlawan? Tatsu mengangkat bahu. Tergantung gimana lo ngeliatnya. Kalau lo jadi pahlawan, berarti mereka semua bakal nyari lo buat nyelamatin dunia. Kalau lo jadi bahan tontonan, ya lo bakal jadi meme. Meme, tanya Riko sambil memutar otak. Jadi maksud lo, kalau gue kalah, mereka bakal bikin gambar gue lagi jongkok sambil nangis pakai tulisan, ketika lo pikir bisa menang, tapi malah jatuh kayak idiot. Tatsu tertawa keras. Persis, makanya, hati-hati kalau lo terus-terusan pamer kemenangan lo. Gue tahu lo excited, tapi dunia itu jahat, bro. Mereka nggak peduli lo menang, yang mereka peduliin cuma lo bakal bertahan sampai kapan. Riko cuma bisa menghela napas. Kadang, Tatsu bisa jadi teman yang motivasional, kadang juga kayak orang yang mau bikin mental lo down. Tapi dia tahu, Tatsu selalu ngomong jujur. Mungkin terlalu jujur. Kettesan setiap langkah. Seiring dengan berjalannya waktu, Riko mulai merasakan perubahan yang semakin jelas. Setiap langkahnya di jalanan terasa lebih berat, seperti ada yang mengawasinya dari kejauhan. Memang sih, dia nggak jadi selebriti dunia nyata. Tapi bisa dibilang dia kayak selebriti lokal di lingkungan sekitar, tapi selebriti yang susah banget tidur karena takut ada yang ngintip lewat jendela. Lo merasa nggak sih, Tatsu? Ada yang aneh di sekitar sini? Riko bertanya sambil melangkah dengan hati-hati, seperti lagi melintasi zona perang. Seperti ada mata-mata yang ngeliatin gue dari setiap sudut. Tatsu yang sedang menikmati secangkir kopi sambil duduk santai di bangku taman hanya menatapnya tanpa ekspresi. Lo mulai paranoid, bro.
Lo nggak bisa hidup terus-terusan dalam ketakutan kayak gitu. Coba pikirin, lo baru menang satu pertarungan, bukan baru dapat saham perusahaan besar. Rico menggeleng, tetap merasa ada yang nggak beres. Tapi gue nggak bisa ngerasain kelegaan, Tatsu. Ada yang selalu ngikutin gue. Dan itu bukan fans, bro. Gue lebih ngerasa kayak target. Tatsu menatap Rico dengan senyum setengah maksa. Lo lagi kepikiran buat berhenti jadi petarung, ya? Jangan bilang lo pensiun gara-gara takut jadi bahan tontonan terus. Ya enggak juga, jawab Rico dengan cemberut. Cuman gue ngerasa, kalau terus-terusan kayak gini, bisa jadi gue yang jadi meme selanjutnya. Tatsu tertawa terbahak-bahak. Tuh kan, akhirnya lo paham. Jangan mikir yang aneh-aneh, bro. Lo tuh masih muda, dunia ini penuh dengan tantangan dan meme. Lo pilih mana, jadi meme atau jadi legenda? Rico hanya bisa menggeleng sambil nyengir. Gue lebih milih jadi legenda yang gak dikejar-kejar orang gila. Pagi yang aneh. Keesokan paginya, setelah Rico tidur hanya beberapa jam, dia terbangun dengan perasaan aneh. Seperti ada yang gak beres. Mungkin ini akibat kebanyakan mikirin komentar orang di media sosial tentang kekalahannya nanti. Atau mungkin karena malam itu Tatsu ngajak dia nonton film horor yang bikin tidur nggak tenang. Tapi apapun itu, pagi itu perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Tatsu yang sedang sarapan sambil menatap layar ponselnya dengan serius tidak terlihat terpengaruh dengan suasana hati Rico. Lo tahu, enggak, bro, kalau ada orang yang pengen ketemu lo. Rico yang baru selesai mengusap wajahnya, menatap Tatsu dengan heran. Ketemu gue? Serius? Siapa yang pengen ketemu gue? Gue baru menang satu kali, loh. Jangan-jangan, itu salah satu mantan pacar yang datang nuntut. Tatsu hanya meringis dan mengangkat bahu. Bukan, dia bilang mau ngomong soal kesempatan besar. Rico mengerutkan dahi. Kesempatan besar, lo yakin itu bukan jebakan? Ada yang mau jualan produk MLM apa gimana? Ya lo nggak tahu juga, kata Tatsu, menyandarkan punggungnya di kursi. Namanya Rio, dia katanya petarung yang baru banget muncul di arena. Gue nggak tahu banyak tentang dia, tapi katanya dia punya hubungan dengan orang-orang penting yang bisa bantu lo untuk lebih terkenal. Rico langsung mencocokkan hal itu dengan berbagai kemungkinan yang ada di kepalanya. Oke, jadi sekarang gue diculik sama orang penting biar jadi petarung terkenal. Atau, ya, mereka ngincer gue buat jadi headline baru di berita. Gue sih nggak yakin, Tatsu. Lebih baik gue pakai jas hujan kalau ketemu orang aneh gini. Tatsu menepuk bahu Rico. Gue bilang hati-hati, bro. Tapi lo juga harus ngambil langkah, atau lo nggak akan tahu apa yang bisa lo dapetin. Dengan perasaan campur aduk, Rico akhirnya bersiap menemui Rio. Dia nggak tahu apakah ini kesempatan emas atau cuma jebakan, tapi satu yang pasti, kalau ini jebakan, setidaknya dia bisa bikin komedi sambil berkelahi. Dengan langkah pelan, Rico mengikuti Tatsu ke tempat yang sudah ditunjukkan Rio. Namun, perasaan aneh itu masih terasa di hatinya. Apakah ini pertarungan yang akan mengubah hidupnya, atau cuma lelucon lain yang sedang menunggu untuk jatuh ke dalam perangkapnya? Bersambung. 3. Rico dan Tatsu berjalan menyusuri gang sempit yang terletak di belakang gedung tua. Suasana malam itu terasa berbeda, sepi, hanya suara langkah kaki mereka yang mengisi udara. Rico merasa seolah-olah setiap sudut jalan menyembunyikan sesuatu yang menunggu untuk menyerangnya. Tatsu yang berjalan di depan tampak santai, hampir seperti mereka sedang menuju restoran favoritnya, padahal mereka tahu mereka akan bertemu dengan orang yang tak mereka kenal. Ada yang aneh nggak sih, Tatsu? Tanya Rico sambil melihat sekeliling. Kenapa gue ngerasa kayak ini bukan tempat yang biasa-biasa aja, ya? Tatsu menoleh, menatap Rico dengan senyum santai. Lo lagi paranoid lagi, bro. Kalau lo terus mikirin kayak gini, lo bakal susah tidur tiap malam. Tapi jujur aja, lo tuh kelihatan kayak orang yang mau diserang sama film horor, bukan petarung. Serius, lo nggak lihat apa yang gue lihat? Rico menunjuk ke arah bayangan gelap di ujung jalan. Kayak ada orang nungguin kita, ya. Tatsu menggelengkan kepala. Itu cuma sampah terbang, Rico. Nggak ada yang ngikutin kita. Tapi kalau lo takut, gue bisa peluk dari belakang biar lo nggak sendirian. Rico menatap Tatsu dengan mata tajam. Gue bukan bocah kecil, Tatsu. Gue nggak butuh pelukan lo. Tatsu tertawa. Gue tahu, bro, cuma bercanda. Tapi serius deh, kita udah hampir sampai.
Jangan terlalu mikirin hal yang nggak perlu. Rico menghela napas dan berusaha menenangkan dirinya. Mungkin dia memang terlalu terbawa perasaan, tapi perasaan aneh itu tetap tidak bisa dia hindari. Akhirnya, mereka sampai di depan pintu sebuah ruangan yang tersembunyi di bawah tanah sebuah gedung besar. Lampu neon yang pudar di atas pintu memberi kesan suram, tetapi di baliknya, ada sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Sesuatu yang memanggilnya. Tatsu mengetuk pintu dengan nada pelan. Gue harap ini bukan jebakan, ya, Rico. Kalau ini jebakan, lo yang harus jawab nanti. Rico menyeringai. Tenang aja, gue bisa bawa diri gue sendiri. Gue udah biasa bertarung dengan hidup. Pintu terbuka, dan seorang pria bertubuh besar dengan tatapan tajam menyambut mereka. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam, dan senyum kecil yang muncul di wajahnya sedikit mengerikan. Namanya Rio, dan sepertinya dia bukan tipe orang yang suka berbasa-basi. Lo Rico, kan? Tanya Rio dengan suara berat, tetapi ada nada ramah yang menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Rico mengangguk, menatap Rio dengan waspada. Iya, gue Rico, lo yang ngajak gue ketemu. Rio melangkah mundur sedikit dan menepuk kursi yang ada di dekat meja. Ayo duduk, kita ada banyak hal yang perlu dibahas. Rico dan Tatsu duduk, namun Rico merasa agak canggung. Ditemani pria berotot besar ini, suasana terasa semakin menegangkan, meski Rio mencoba tersenyum seperti orang biasa. Jadi, apa yang lo mau omongin? Tanya Rico dengan nada hati-hati. Rio menyandarkan tubuhnya di kursi, memandangi Rico dengan tatapan tajam. Gue mau lo bergabung sama tim gue. Kita ada proyek besar yang bisa bikin lo jadi petarung yang lebih terkenal daripada sekadar juara lokal. Rico tersenyum kecil. Proyek besar, gue kira lo mau ngajak gue buat jadi bintang iklan sabun cuci piring. Tatsu melirik Rico dan mencubit lengannya. Lo jangan bikin suasana jadi aneh gitu, Rico. Rio tertawa pelan, lalu menggeleng. Enggak, bro, ini jauh lebih besar dari sekadar jadi iklan sabun. Gue tahu lo udah menang lawan Kuro, dan itu nggak gampang. Tapi gue juga tahu lo cuma segelintir orang yang punya potensi buat bener-bener mendominasi dunia pertarungan. Kita butuh lo di tim kita. Ada banyak orang yang pengen lo, dan gue nggak suka orang lain ngerasa punya hak buat ngatur hidup lo. Rico mengerutkan dahi. Tim lo, jadi lo nggak sendirian dalam ini, kan? Rio mengangguk. Betul, gue punya tim yang sudah berpengalaman, dan gue yakin lo bisa jadi bagian dari itu. Tapi, gue nggak nyuruh lo langsung bergabung. Lo punya pilihan, tapi gue kasih waktu buat mikir. Tatsu yang dari tadi diam, akhirnya berbicara. Gue penasaran nih, kalau lo udah tahu Rico bisa jadi bagian dari tim lo, kenapa nggak lo langsung minta dia bergabung aja? Kenapa mesti kasih waktu mikir segala? Rio tersenyum, karena gue nggak suka maksa orang. Gue pengen mereka merasa keputusan itu datang dari hati mereka sendiri. Lagi pula, Rico punya cara bertarung yang unik, dan gue nggak mau nyuruh orang yang nggak siap. Rico merasa sedikit tertekan, tapi dia juga merasa ada sesuatu yang menarik. Dunia pertarungan ini memang brutal, tapi terkadang, kesempatan seperti ini datang sekali seumur hidup. Oke, gue mikir-mikir dulu. Tapi, kalau lo ngajak gue cuma buat jadi boneka, gue nggak bakal bergabung. Rio tertawa lagi, kali ini lebih keras. Boneka, gue nggak butuh boneka, gue butuh orang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, yang bisa mengendalikan nasibnya. Rico melirik Tatsu yang terlihat bingung, lalu kembali menatap Rio. Jadi, lo beneran yakin gue bisa jadi bagian dari tim lo? Rio menatapnya dengan serius, namun dengan sedikit senyum di wajahnya. Percaya gue, Rico, kalau lo masuk tim gue, lo akan tahu rasa dari kemenangan yang sesungguhnya. Bukan hanya soal pertarungan, tapi tentang bagaimana mengendalikan semuanya. Rico diam sejenak, mempertimbangkan semua yang baru saja dia dengar. Dia tahu, keputusan ini bisa mengubah hidupnya, tetapi dia juga merasa sedikit ragu. Dunia ini penuh dengan orang yang memiliki agenda tersembunyi, dan meskipun Rio terdengar jujur, Rico tidak bisa begitu saja percaya begitu saja. Satu pertanyaan lagi, kata Rico sambil berdiri. Kalau gue memutuskan untuk nggak bergabung, apa yang akan terjadi pada gue? Rio tidak langsung menjawab, dia hanya tersenyum tipis, lalu berkata, kalau lo nggak bergabung, ya, lo tetap bisa hidup, bro. Tapi nggak ada jaminan lo akan bertahan di arena ini selamanya.
Riko menatapnya dalam-dalam. Oke, gue akan mikir-mikir. Tapi ingat, kalau lo macem-macem, gue nggak segan-segan buat ngelawan. Rio tersenyum lebih lebar, seakan-akan dia justru menunggu jawaban itu. Itu baru petarung sejati. Gue suka gaya lo, Riko. Kita akan lihat apakah lo benar-benar siap untuk tantangan besar ini. Bersambung. 4. Riko melangkah keluar dari ruangan tersebut dengan kepala penuh pertanyaan. Tatsu yang sejak tadi duduk sambil menatap layar ponselnya, tiba-tiba melirik Riko dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Lo mikir apa, bro? Tanya Tatsu sambil mengatupkan mulutnya rapat-rapat, seolah takut ada rahasia yang bocor. Lo nggak kelihatan kayak orang yang baru dapat tawaran besar, malah kayak orang yang baru ngerasa kalau ponsel lo hilang. Riko menggaruk tengkuknya, kebingungan. Ya, gimana ya, Tatsu? Gue ngerasa kayak gue lagi dihadapkan sama pilihan antara jadi pahlawan super atau jadi target selanjutnya. Di satu sisi, tim ini bisa jadi kesempatan gede, tapi di sisi lain, kayaknya ada yang nggak beres. Tatsu menatapnya dengan tatapan kosong, lalu mengangkat bahu. Bro, kalau lo nunggu kesempatan yang sempurna, lo bakal terus-terusan hidup di dunia penuh kalau. Jadi lo mau jadi petarung legendaris, atau lo mau jadi orang yang cuma jadi bahan omongan di warung kopi? Riko mengangkat tangan dengan ekspresi lelah. Tatsu, lo tuh beneran kayak motivator, tapi satu tingkat lebih buruk. Lo nyuruh orang buat bertindak, tapi nggak kasih solusi, dong. Tatsu tersenyum. Solusinya simple, bro. Lo harus mikir, jangan cuma ngikutin kata hati yang suka bimbang. Kalau lo nggak coba, lo nggak akan tahu. Kalau lo coba dan gagal, ya setidaknya lo bisa bikin meme diri lo sendiri. Ya ampun, Tatsu, Riko menyeringai. Lo bener-bener nggak bisa nahan lelucon ya. Tatsu terkekeh, menikmati dirinya sendiri. Lo bisa bawa banyak orang buat ketawa, bro. Ini kelebihan lo yang gue suka. Riko menatapnya dengan kesal. Jangan-jangan lo juga dihubungin sama Rio, kan? Gue nggak bakal heran kalau dia udah nyewa lo jadi penasehat atau bahkan pelawak pribadi. Tatsu tertawa keras. Gue, enggak, bro. Gue lebih suka jadi penonton. Nonton lo ribut sama orang lain sambil makan popcorn. Riko menghela napas panjang. Oke deh, gue pikir-pikir lagi. Tapi kalau akhirnya gue jadi bagian dari tim ini, gue berharap nggak disuruh berakting kayak superhero atau jadi bintang film laga. Gue cuma mau jadi diri gue sendiri. Tatsu mengangguk dengan serius. Itu dia, lo nggak perlu jadi orang lain buat jadi juara, bro. Lo cuma perlu jadi Riko. Siapa yang sebenarnya mengontrol? Beberapa hari kemudian, Riko kembali ke rumahnya setelah bertemu Rio. Kepalanya masih penuh dengan pertanyaan. Apakah ini keputusan yang tepat? Apakah bergabung dengan tim itu bisa mengubah hidupnya? Atau apakah Rio cuma mencari orang yang bisa dia manipulasi? Hari itu, Riko memutuskan untuk meluangkan waktu dan berbicara langsung dengan Tatsu. Mereka duduk di warung kopi kesukaan mereka, tempat di mana mereka bisa ngomong tentang apa saja, dari pertarungan sampai gosip selebriti yang lebih dramatis dari film sinetron. Tatsu menyesap kopi, lalu menatap Riko dengan serius. Bro, gimana nih? Lo udah mikirin keputusan lo? Riko memandang kopi hitam di depannya, mencoba menenangkan pikiran yang terus berputar. Gue udah pikirin matang-matang. Kayaknya, gue nggak punya banyak pilihan. Kalau gue nggak ambil kesempatan ini, mungkin gue bakal terus-terusan jadi petarung biasa yang cuma ikut-ikut arena kecil. Tapi kalau gue gabung, bisa aja gue jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi, ya, kayaknya ada yang nggak beres aja. Tatsu mendekat, mengedipkan mata seperti detektif yang sedang menyelidiki sebuah kasus besar. Oke, bro, gue bisa ngerasain ketegangan lo. Tapi lo pernah denger nggak pepatah, kalau lo nggak mencoba, lo bakal jadi orang yang cuma ngomong doang. Ini kesempatan lo untuk ngebuktiin diri. Lo bisa lebih dari sekedar petarung lokal, tapi lo juga harus siap ngerasain tekanan. Riko merenung, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu yang membuatnya tertawa kecil. Lo tahu nggak sih, Tatsu, kayaknya di dunia ini nggak ada yang benar-benar tahu jawabannya. Lo mau jadi bintang, malah jadi pengamen. Tatsu hampir tersedak kopi mendengar itu. Hah, apa maksud lo? Ya gini, lo kan tahu banget, orang suka mimpi besar, tapi kadang nggak nyangka bakal ketemu jalan buntu. Lo pikir mau jadi juara dunia, tiba-tiba malah jadi komedian di TikTok.
Itu yang gue takutkan. Tatsu tertawa lebar. Itu sih kalau lo salah masuk tim, bro. Tapi gue yakin lo nggak bakal jadi komedian TikTok deh. Riko mengangkat alis. Gue nggak tahu sih, Tatsu. Kalau tim ini ngarepin gue jadi bintang laga, jangan-jangan gue malah jadi pelawak yang kasih punchline sambil bertarung. Mungkin lo bisa jadi manajer gue, ya. Tatsu tertawa keras. Lo jago ngelawak juga, bro. Gue kira kita berdua bakal lebih sukses jadi duo komedian daripada petarung. Keputusan yang membingungkan. Malam itu, Riko akhirnya membuat keputusan. Dia akan bergabung dengan tim Rio. Tidak ada jaminan bahwa ini akan berjalan mulus, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dijamin di dunia ini, terutama di dunia pertarungan yang keras. Namun, saat hendak tidur, Riko merasa tidak bisa benar-benar tidur. Seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Mungkin itu rasa cemasnya yang mulai menyerang, atau mungkin perasaan bahwa dirinya sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Tapi, kemudian, dia teringat lelucon tadi pagi. Apa sih yang kita takutkan? Gagal jadi bintang laga, jadi meme. Kalau kita berdua gagal, ya paling nggak kita bisa jadi bahan guyonan. Itu juga udah lebih dari cukup, kan? Riko tertawa pelan sendiri. Tatsu bener juga sih, kalau lo nggak bisa jadi pahlawan, lo bisa jadi meme yang lebih terkenal. Dia memejamkan mata, berusaha tidur. Setidaknya, dia tahu apa yang akan terjadi ke depannya, atau setidaknya dia berharap begitu. Dunia ini penuh dengan kejutan, dan mungkin, justru kejutan itu yang membuatnya terus bertarung. Bersambung. 5. Pagi itu, Riko merasa aneh. Biasanya, dia bangun dengan perasaan penuh semangat untuk berlatih. Tetapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan seperti dia akan melangkah ke dalam perangkap yang besar. Meskipun begitu, dia sudah memutuskan. Dia akan bergabung dengan tim Rio. Keputusan itu mungkin gila, tapi apa sih yang nggak gila di dunia ini? Tatsu, seperti biasa, sudah lebih dulu nongkrong di warung kopi. Riko bisa melihat sosoknya duduk santai, menyesap kopi sambil melihat-lihat layar ponselnya. Begitu Riko duduk di depannya, Tatsu langsung menyambut dengan ekspresi serius. Bro, lo udah siap? Tatsu bertanya tanpa mengangkat pandangannya dari layar. Riko menghela napas panjang. Gue nggak yakin sih, Tatsu. Gue merasa kayak orang yang baru mau masuk ke ujian besar yang nggak pernah dia persiapkan. Tapi, gue harus coba, kan? Tatsu akhirnya menaruh ponselnya dan menatap Riko. Bro, dunia ini nggak ada yang pasti. Lo ikut, lo bakal tahu jawabannya. Lo nggak ikut, ya lo bakal jadi orang yang cuma ngomong doang. Tapi kalau lo mau jadi legenda, lo harus siap gagal. Gagal itu bukan akhir, bro, malah bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih epik. Riko menyeringai, mendengarkan kata-kata Tatsu yang penuh dengan motivasi. Tapi kalau gue gagal dan jadi bahan tertawaan, lo mau ikut jadi meme bareng gue enggak? Tatsu tertawa, lo nggak bakal jadi meme, bro. Lo bakal jadi meme yang keren, karena lo orang yang berani. Riko mengangkat alis, tertawa kecil. Mungkin lo benar, Tatsu. Tapi yang jelas, kalau gue jadi meme, lo jangan lupa pakai caption yang keren ya. Tatsu hanya tertawa dan mengacungkan jempol. Tenang, gue siap. Gue bakal jadi manajer lo, dan lo bakal jadi bintang di Instagram. Akhirnya, Riko menepuk meja dan berdiri. Oke, gue pergi ke Rio. Kita lihat apa yang bakal terjadi. Pertemuan dengan Rio, keputusan yang tak terhindarkan. Setelah beberapa menit berjalan, Riko dan Tatsu tiba kembali di gedung tempat mereka bertemu dengan Rio sebelumnya. Riko merasa detak jantungnya makin kencang, seakan-akan dia akan melangkah ke dalam dunia yang sama sekali baru. Begitu mereka sampai di pintu yang sama, Tatsu menepuk bahunya. Yuk, bro, waktu lo buat jadi legenda sudah datang. Riko menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu. Rio membuka pintu dengan senyum lebar, dan segera mempersilakan mereka masuk. Ah, Riko, lo akhirnya datang. Gue udah siap buat ngobrol sama lo. Riko masuk dan duduk di kursi yang sudah disiapkan. Tatsu duduk di sampingnya, dengan ekspresi yang tak kalah serius meski jelas terlihat kalau dia masih nggak bisa berhenti tertawa. Mereka semua duduk dengan suasana yang penuh ketegangan, meskipun ada semacam kejenakaan yang terasa di udara. Rio memulai percakapan dengan serius. Jadi, Riko, lo udah pikirin matang-matang, kan?
Bergabung dengan tim ini bukan keputusan yang gampang. Gue nggak mau lo menyesal nanti. Rico mengangguk, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Iya, gue udah pikirin. Gue datang ke sini buat bergabung. Gue siap. Tatsu tiba-tiba menepuk tangan Rico dengan keras. Gue udah bilang kan, bro, lo pasti siap. Lo nggak bakal nyesel. Nanti gue bakal jadi manajer lo, bikin lo terkenal. Gue udah siap jadi PR, sosial media, dan segala macem. Ryo terkekeh melihat tingkah Tatsu yang nyeleneh, tetapi dia tetap serius. Baiklah, kalau lo udah siap, kita mulai dari sini. Tapi ingat, Rico, dunia pertarungan ini nggak cuma soal menang, tapi soal bagaimana lo bisa mengendalikan permainan. Lo bisa jadi yang terbaik, tapi lo juga harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Rico mengangguk. Gue ngerti. Gue nggak takut sama tantangan. Gue cuma nggak tahu kalau nanti di tim ini, gue bakal jadi karakter yang kayak gimana. Ryo tersenyum. Lo bakal jadi diri lo sendiri, Rico. Cuma lo yang bisa menentukan bagaimana lo bertarung. Lo nggak perlu jadi orang lain, lo cuma perlu jadi Rico. Tatsu tiba-tiba berdiri dengan wajah penuh kebanggaan. Akhirnya, gue udah bilang, lo bisa jadi apapun yang lo mau, bro. Rico merasa sedikit lega, meskipun masih ada rasa cemas. Keputusan ini besar, dan dia tahu bahwa dunia yang akan dia masuki tidak akan mudah. Namun, ada sesuatu tentang tim ini yang membuatnya merasa bahwa ini adalah jalannya. Persiapan awal, kenalan dengan tim. Rico dan Tatsu mengikuti Ryo ke ruang latihan yang tersembunyi di bagian bawah gedung. Begitu mereka masuk, Rico disambut oleh beberapa wajah baru, orang-orang yang sudah berpengalaman dan siap menghadapi tantangan. Ini tim gue, kata Ryo. Mereka semua petarung top, gue ingin lo kenalan dengan mereka. Rico menatap para petarung yang ada di ruangan itu. Ada seorang pria besar dengan rambut pirang yang tampak seperti baru keluar dari film aksi. Seorang wanita dengan mata tajam yang langsung mengamati Rico dari ujung kepala sampai kaki. Seorang pria muda dengan wajah polos tapi otot kekar yang menunjukkan dia bukan orang biasa. Tatsu yang melihat suasana menjadi sedikit canggung, tiba-tiba berbisik ke Rico, bro, jangan lihat mereka kayak lihat film Hollywood. Mereka mungkin kelihatan kayak orang yang serius, tapi lo tahu kan, dunia pertarungan itu penuh drama. Rico tertawa kecil, lo kayaknya cuma lihat film doang, Tatsu. Mereka pasti nggak sedramatis itu. Lo bener-bener harus lebih serius, bro, Tatsu menyarankan. Gue bisa ngebayangin aja kalau lo malah jadi bahan tertawaan di antara mereka. Tapi, kalau lo bisa bawa komedi lo ke dalam pertarungan, lo bakal jadi bintang. Rico menggelengkan kepala. Lo tuh emang selalu bisa aja, Tatsu. Kalau ada ajang komedi di arena pertarungan, lo pasti menang. Bersambung. 6. Rico masih merasa sedikit canggung setelah bertemu dengan anggota tim Ryo yang kelihatan lebih profesional. Mereka semua memiliki aura yang kuat, dan sebagian besar tampak tidak tertarik dengan kehadiran Rico. Mereka sepertinya sudah terbiasa dengan kehebohan dan tekanan dunia pertarungan. Namun, ada satu orang yang mencuri perhatian Rico. Seorang pria tinggi, dengan rambut berantakan dan jenggot tipis yang sepertinya sudah sangat lama tidak dicukur. Mungkin dia lebih cocok jadi tukang kebun daripada petarung, pikir Rico. Ryo memperkenalkan dia. Ini Daiki, salah satu petarung terbaik di tim ini. Lo bakal belajar banyak dari dia. Daiki hanya melirik Rico dengan ekspresi datar. Jadi lo yang bakal ngisi slot, berani tapi bodoh, di tim ini. Ujarnya sambil mengeluarkan senyum sinis. Rico langsung menatap Tatsu dengan cemas. Tatsu, kenapa gue malah merasa jadi bahan olokan, ya? Tatsu tertawa kecil. Tenang aja, bro, mungkin Daiki cuma lagi galau karena dia nggak punya rambut yang bisa disisir rapi. Rico hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi dia berusaha menahan diri. Bener juga sih, gumamnya, sambil melihat Daiki yang kelihatannya lebih suka diam daripada berbicara. Setelah beberapa saat canggung, Ryo mulai memberi instruksi. Oke, kita akan mulai dengan latihan ringan dulu. Daiki, lo ajarin Rico beberapa gerakan dasar. Rico mengangguk dan mulai berdiri, siap untuk mengikuti petunjuk Daiki, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tatsu tetap di belakang, berusaha memberi semangat dengan cara yang agak unik. Semangat, bro, jangan lupa, kalau lo jatuh, itu cuma bagian dari proses. Lagian,
Paling nanti kita bisa jual video lo jatuh ke YouTube. Pasti viral, Tatsu berkata sambil tertawa keras. Riko hanya bisa menggelengkan kepala, merasa sedikit bingung dengan cara Tatsu mendukungnya. Tapi, dia tahu bahwa jika ingin sukses, dia harus bertahan. Latihan pertama, gagal yang menggelikan. Latihan dimulai dengan pemanasan, dan Daiki memberikan instruksi yang sangat dasar, gerakan memutar, posisi bertahan, dan beberapa tendangan ringan. Riko mencoba mengikuti dengan serius, tetapi dia merasa gerakannya kaku dan sangat canggung. Satu-satunya hal yang berjalan dengan lancar adalah napasnya yang mulai ngos-ngosan. Tendangan lo nggak pas, bro, kata Daiki tanpa ekspresi. Lo malah mirip orang yang lagi nari salsa ketimbang tendangan kaki. Riko menunduk, merasa malu. Gue nggak tahu kenapa, ya, rasanya kayak lagi nyerang bayangan. Cuma beda, bayangannya nggak bergerak. Tatsu dari jauh berteriak, tenang bro, lo lagi nyerang bayangan karena bayangannya nggak pernah ada. Coba cari bayangan yang lebih realistis. Riko mengerutkan kening dan kembali berusaha. Dia mengangkat kaki dan mencoba tendangan yang lebih serius. Kali ini, tendangannya cukup kuat, tetapi malah mengenai bola latihan yang ada di sampingnya. Bola itu langsung terlempar ke arah Tatsu, yang terkejut dan langsung terjatuh dari kursi. Hah, lo malah nendang bola ke gue. Riko, lo bikin gue jadi bahan tertawaan. Tatsu tertawa terbahak-bahak, sementara Daiki hanya memutar bola matanya. Riko berdiri dengan keringat dingin di dahi. Maaf, Tatsu, gue nggak sengaja. Tatsu masih tertawa. Gak apa-apa, bro. Paling nggak, kalau lo nggak jadi juara, lo bisa jadi pengisi acara komedi di pertandingan. Gini aja, lo jual tawa, gue jual tiketnya. Daiki hanya mendengus dan melangkah maju, lebih memilih untuk fokus pada Riko daripada mendengarkan lelucon Tatsu yang tak ada habisnya. Coba lo perhatikan gerakan lo dengan lebih serius. Lo nggak bakal bisa berkembang kalau nggak mau belajar. Riko mengangguk dan mencoba menyesuaikan gerakannya. Namun, setiap kali dia merasa sedikit lebih baik, Tatsu selalu datang dengan komentar kocak. Bro, lo nggak perlu jadi petarung yang berkelas kok. Kalau lo nggak berhasil, lo bisa jadi stand-up komedian, yang penting lo bisa bikin orang ketawa. Tatsu berteriak, terus menambahkan tekanan ringan, meskipun tujuannya jelas untuk menyemangati. Riko akhirnya tak bisa menahan tawa. Jadi lo mau gue jadi fighter sekaligus komedian? Tatsu, lo pikir gue bisa multitasking gitu? Tatsu dengan polos menjawab, gue rasa lo bisa, bro. Lo kan udah terbukti jago bikin orang ketawa. Reaksi Daiki, di luar dugaan. Setelah beberapa jam latihan, Riko mulai merasa lebih baik. Meskipun gerakannya masih agak kaku, dia mulai memahami beberapa dasar pertarungan yang cukup berguna. Tapi yang paling mengejutkan, Daiki, yang sebelumnya tampak sangat serius, akhirnya menunjukkan sedikit senyum. Lo nggak jelek-jelek amat, Riko, kata Daiki sambil merapikan rambutnya yang berantakan. Gue kira lo bakal jadi orang yang lari dari tantangan, tapi ternyata lo tetap melawan. Itu yang gue suka. Riko terkejut. Serius, gue kira lo nggak suka sama gue. Daiki tertawa kecil. Enggak, gue cuma nggak suka sama orang yang cuma ngomong doang tanpa action. Lo udah mulai masukin usaha, jadi gue mulai respect. Tatsu yang mendengar percakapan itu langsung bersorak. Yes. Gue bilang juga apa, bro. Lo jadi favorit gue sekarang. Mungkin lo bisa jadi lebih dari sekadar meme. Riko hanya bisa menggelengkan kepala, merasa bahwa mungkin ada yang salah dengan cara Tatsu mendukungnya. Tapi, tidak bisa dipungkiri, bahwa dukungan dari teman sejati seperti Tatsu, meskipun penuh guyonan, sangat berharga. Malam yang penuh rencana. Setelah latihan selesai, Rio mengumpulkan semua anggota tim untuk rapat. Riko merasa sedikit tegang, meskipun suasananya lebih santai dibandingkan saat pertama kali bertemu. Riko, sekarang lo udah resmi jadi bagian dari tim, kata Rio sambil memandangnya. Gue harap lo siap untuk menghadapi tantangan besar. Semua orang di sini punya tujuan yang jelas. Tapi kita nggak cuma bertarung untuk menang, kita bertarung untuk sesuatu yang lebih besar. Riko mengangguk. Gue ngerti, Rio. Gue siap. Rio tersenyum. Kita akan mulai dengan pertandingan kecil dalam beberapa hari ke depan. Gue harap lo sudah siap, karena kalau lo nggak siap, lo bakal tahu rasanya terjatuh. Tatsu menyela dengan nada bercanda. Bro,
Kalau lo terjatuh, gue siap jadi fotografer lo. Pasti foto-foto lo bakal viral. Kalau lo jadi meme, gue bakal jadi manajer lo. Riko tertawa. Gue rasa kita akan punya banyak kerjaan, Tatsu. Ryo hanya menggelengkan kepala, meskipun dia juga tidak bisa menahan senyum. Oke, itu cukup untuk malam ini. Siapkan diri kalian, karena minggu depan akan lebih berat. Bersambung. 7. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Riko merasa campur aduk. Di satu sisi, dia bersemangat untuk membuktikan dirinya, tetapi di sisi lain, dia tahu tantangan yang akan dihadapinya tidak mudah. Setelah beberapa hari latihan intens, dia merasa sudah mulai berkembang sedikit. Meskipun masih banyak yang perlu diperbaiki. Pagi itu, Riko bersama Tatsu sudah tiba di tempat latihan lebih awal, seperti yang diperintahkan oleh Ryo. Riko masih merasa sedikit tegang, sementara Tatsu tampak lebih santai, seolah-olah dia sedang menunggu film terbaru untuk ditonton. Bro, kenapa lo kelihatan kayak orang yang baru mau ujian? Santai aja, lo udah latihan kok, kata Tatsu sambil menyandarkan punggung ke dinding. Riko memutar matanya. Tatsu, kalau lo ngomong kayak gitu, gue malah jadi tambah cemas. Tatsu tertawa kecil. Ya udah deh, lo santai aja. Yang penting, inget, lo bukan cuma mau jadi jagoan, lo mau jadi orang yang dicontoh. Jadi, nggak ada yang perlu ditakutin, cuma pura-pura nggak takut aja. Riko mengangguk pelan, meskipun masih merasa ada yang mengganjal. Gue harap lo benar, Tatsu. Jangan khawatir, bro, lo bakal jadi legenda, atau paling nggak, jadi orang yang nggak malu disebut legenda. Tatsu berkata sambil melambaikan tangan dengan ekspresi lebay. Riko hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum, merasa bahwa tak peduli seberapa canggung atau gila situasinya, Tatsu selalu berhasil meringankan suasana dengan komedi absurdnya. Pertarungan pertama, kejutan di arena. Setelah persiapan yang cukup, tim akhirnya tiba di arena pertarungan. Tempat itu cukup besar, dipenuhi oleh penonton yang sudah tidak sabar menantikan aksi. Riko merasa tertekan oleh kerumunan yang ada di sekitar. Dia tidak pernah bertarung di hadapan banyak orang sebelumnya, dan sekarang dia harus melawan seseorang yang sudah berpengalaman. Lo tenang, bro, kalau lo mulai gugup, inget aja, ini cuma pertunjukan. Tatsu membisikkan kata-kata itu sebelum Riko masuk ke arena. Lo nggak perlu jadi pahlawan, yang penting jangan sampai jatuh dan jadi meme. Kalau lo jatuh, kita bakal jual merchandise foto lo. Riko tertawa kecil, berusaha menenangkan diri. Dia melangkah maju, melawan rasa gugup yang mulai muncul. Begitu dia memasuki arena, sorakan penonton langsung terdengar. Riko melihat lawannya, seorang pria tinggi besar yang tampak seperti raksasa. Wajahnya dingin dan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Riko, lo udah siap? Suara Ryo terdengar di earphone yang dia kenakan. Ingat, ini baru pemanasan. Jangan terlalu memikirkan kemenangan. Yang penting, lo belajar. Riko menegakkan punggungnya, mengangguk. Oke, Ryo, gue siap. Lawannya, yang tampaknya bernama Kenta, hanya berdiri diam dan memandang Riko dengan tatapan tajam. Siap-siap jadi bagian dari kenangan, katanya dengan suara rendah, membuat suasana semakin tegang. Tapi, seperti yang sudah diprediksi, Tatsu, yang masih berada di luar arena, mulai beraksi dengan cara yang sangat berbeda. Yo, Kenta, jangan terlalu serius, bro. Ini cuma latihan, nanti gue bakal kirimkan TikTok lo. Tatsu berteriak, mencoba mengalihkan perhatian Kenta dengan cara yang aneh. Kenta menoleh sejenak ke arah Tatsu, bingung, tetapi tidak membiarkan gangguan itu menghalangi fokusnya. Jangan coba ganggu, anak kecil, jawabnya dengan nada penuh sindiran. Riko hanya bisa tertawa kecil, meskipun masih terfokus pada lawannya. Gue harus bisa ngelawan ini. Ini bukan saatnya takut, pikirnya. Pertarungan dimulai. Begitu bel berbunyi, Riko langsung memulai gerakan pertamanya. Dia mencoba untuk bergerak cepat, melakukan tendangan ringan untuk mengukur jarak dengan Kenta. Namun, Kenta dengan mudah menghindar dan balas menyerang dengan pukulan keras yang hampir mengenai wajah Riko. Riko dengan sigap menundukkan kepalanya dan menghindari pukulan itu, namun dia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Aduh, gue nggak mau jadi meme. Riko bergumam sambil berusaha bangkit. Di luar arena, Tatsu terus memberi dukungan dengan cara yang lebih tidak terduga lagi. Woi, Riko, kalau lo jatuh, lo bisa jadi
Riko si jatuh sejuta kali di Instagram. Lo bisa jadi influencer, Tatsu berteriak dengan antusias. Riko hampir gagal menahan tawanya, tetapi dia segera mengalihkan perhatiannya kembali ke Kenta yang sudah bersiap untuk serangan berikutnya. Kali ini, Riko menghindar dengan lebih hati-hati, mencoba untuk tetap menjaga jarak. Namun, dia tahu bahwa Kenta lebih cepat dan lebih berpengalaman. Riko mencoba untuk memanfaatkan kelemahan Kenta yang terlihat tidak terlalu fleksibel. Dengan sedikit keberanian, dia melancarkan serangan dengan tendangan ke arah kaki Kenta. Tendangan itu berhasil, meskipun Kenta tidak terjatuh, dia terlihat sedikit goyah. Yes, Riko berseru dalam hati, ini dia, kesempatan gue. Namun, sebelum Riko bisa melanjutkan serangannya, Kenta langsung balas menyerang dengan sebuah pukulan berputar yang begitu cepat hingga Riko hampir tidak sempat menghindar. Kenta mendengus, dengan tatapan penuh tantangan. Tapi di luar arena, Tatsu melambaikan tangan dan teriak, "Lo hebat banget, Riko. Sekarang lo jadi terkenal." Riko merasa sedikit bingung, tetapi dia tahu bahwa dukungan Tatsu yang aneh selalu membuatnya merasa lebih ringan. Oke, gue harus lebih serius. Ini baru babak pertama, pikirnya, sambil kembali fokus pada pertandingan yang semakin intens. Bersiap untuk menang. Dengan nafas yang terengah-engah, Riko merasa tubuhnya mulai terbiasa dengan tekanan. Setiap gerakan yang dia lakukan semakin terasa lebih halus, meskipun belum sempurna. Kenta mulai terlihat sedikit lebih terkejut dengan ketangguhan Riko yang terus berusaha berdiri meskipun beberapa pukulan keras berhasil mengenai tubuhnya. "Lo nggak jelek juga," kata Kenta sambil mengangkat alis, merasa terkejut dengan ketahanan Riko. "Lo lebih dari yang gue duga." Riko balas tersenyum, meskipun sedikit lelah. "Gue cuma mulai, lo belum lihat apa yang bisa gue lakukan." Tiba-tiba, Tatsu berteriak lagi dengan suara penuh semangat. "Riko, lo pasti bisa menang, bro. Kalau lo menang, gue yang bayar makan siang buat kita semua, dan lo bakal jadi legenda TikTok." Riko tertawa keras mendengar teriakan Tatsu, dan saat itulah, dia mendapatkan energi tambahan. "Gue nggak akan biarkan diri gue kalah, Tatsu," gumamnya. "Gue nggak mau jadi meme. Gue mau jadi juara." Dengan semangat baru, Riko bersiap untuk serangan berikutnya, kali ini lebih percaya diri. Pertarungan ini belum berakhir, dan meskipun lawannya kuat, Riko tahu dia punya peluang untuk menang. Bersambung 8. Riko merasa ada semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Serangan-serangan yang sebelumnya tampak mustahil untuk dilakukan, sekarang mulai terasa lebih mengalir. Namun, Kenta, lawan yang lebih berpengalaman, tidak tinggal diam. Setiap kali Riko mencoba untuk menyerang, Kenta selalu mampu menangkis dengan mudah. Namun, Riko tidak menyerah. Dia terus mengatur strategi dan berpikir, "Kenta kuat, tapi gue bisa mengecohnya. Gue cuma perlu lebih pintar." Kenta melancarkan sebuah serangan balik dengan gerakan cepat yang mengarah langsung ke dada Riko. Riko terkejut, tapi dia berhasil menghindar dengan sedikit melompat ke samping, meskipun kaki kanannya masih terjatuh ke tanah. Gue rasa sekarang gue mulai ngerti kenapa lo dipanggil, si kaki batu," Riko berkata sambil mencoba berdiri kembali dengan cepat. Kenta menatapnya dengan tatapan tajam. "Lo banyak omong, tapi sedikit aksi. Jangan sampai mulut lo lebih cepat dari tangan lo." Tapi justru itu yang memicu Riko untuk lebih bersemangat. Di luar arena, Tatsu tidak mau ketinggalan untuk memberi dukungan dengan cara yang sangat unik. "Riko, lo udah kayak Rambo sekarang. Jangan sampai kalah sama si Kenta, nanti kita sebut dia, Kenta si penjaga TikTok." Teriak Tatsu sambil melompat-lompat di luar arena. Riko hampir gagal menahan tawa. Tatsu, dengan segala kelucuannya, selalu bisa membuatnya merasa lebih baik. Tapi kali ini, Riko memutuskan untuk fokus pada pertarungan dan mengabaikan semua gangguan yang ada di sekitarnya. Dia mengambil langkah mundur sejenak untuk mengevaluasi situasi. Kenta lebih kuat, lebih cepat, dan lebih berpengalaman. Tapi, Riko tahu satu hal, dia memiliki sesuatu yang Kenta tidak punya, keinginan untuk belajar dan bertumbuh. Strategi baru, mengalihkan perhatian. Riko mulai menyusun rencana baru dalam benaknya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Kenta dengan kekuatan langsung, dia harus lebih pintar. Tatsu, yang sepertinya selalu siap memberi dukungan meski tidak selalu dengan cara yang paling tepat, memberikan ide yang cukup aneh. "Bro, kalau lo nggak bisa ngalahin dia dengan kekuatan,
coba aja ganggu dia dengan gerakan gak terduga. Lo harus buat dia bingung. Misalnya, lari ke sana sini sambil teriak-teriak. Mungkin lo bisa buat dia pusing. Tatsu berteriak dari luar arena. Riko menatap Tatsu dengan tatapan bingung. Lo serius? Lo pikir gue bakal lari-lari sambil teriak kayak orang gila? Itu aneh banget. Tatsu tetap semangat. Ya, bro, gimana pun, itu bisa jadi senjata. Lo buat dia bingung, dia bakal kena mental. Ini bukan soal kekuatan, ini soal strategi. Riko mengangguk pelan. Mungkin ide Tatsu terdengar gila, tetapi mungkin ada benarnya juga. Tanpa banyak pikir panjang, Riko mulai melakukan gerakan aneh, lari ke kanan, lalu ke kiri, lalu mundur, dengan ekspresi yang lebih aneh daripada biasanya. Dia bahkan mulai teriak-teriak tidak jelas. Hei, Kenta, lo bisa ngalahin gue. Coba lihat kalau gue lari-lari kayak gini. Mungkin lo bakal pusing, serunya dengan semangat. Kenta sempat terlihat bingung sejenak, dan itulah saat yang ditunggu Riko. Dalam kebingungannya, Kenta sedikit kehilangan fokus. Riko memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan tendangan cepat ke arah lutut Kenta, yang membuat lawannya terhuyung mundur. Yes, Riko berseru dalam hati. Gue berhasil. Itu trik Tatsu yang agak gila, tapi berhasil. Kejutan di babak kedua. Setelah beberapa menit berlalu, Riko merasa semakin percaya diri. Kenta tidak menyerah begitu saja, tetapi Riko berhasil melawan dengan gerakan yang lebih terstruktur, meskipun penuh dengan kebingungannya. Tatsu, yang melihat dari luar arena, terus memberi dukungan dengan cara yang semakin aneh. Riko, jangan lupa, kalau lo menang, lo bakal jadi bintang TikTok. Jangan kasih Kenta kesempatan, bro. Lo lebih jago, teriak Tatsu dengan semangat yang tak pernah padam. Riko mencoba menahan tawa, tetapi fokusnya tetap pada Kenta. Riko tahu bahwa pertarungan ini baru saja dimulai dan Kenta belum menunjukkan kemampuan penuh. Gue nggak bisa lengah, pikirnya. Kalau gue lengah sedikit aja, dia pasti bakal menyerang dengan cepat. Tapi, justru di saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari tribun penonton. Hei, Kenta, lo pernah jadi bintang TikTok, kan? Suara itu terdengar jelas. Semua mata beralih ke arah seorang wanita yang mengenakan hoodie biru dan duduk di tengah kerumunan. Riko terkejut dan melirik ke arah Kenta. Bintang TikTok, gumamnya dalam hati. Apakah ini pertarungan atau audisi untuk konten viral? Kenta, yang jelas terkejut dengan teriakan itu, tiba-tiba kehilangan fokusnya lagi. Dan itu cukup bagi Riko untuk meluncurkan serangan balik yang cepat. Dengan kecepatan luar biasa, Riko melakukan sebuah tendangan samping yang langsung mengenai perut Kenta. Lawannya terhuyung mundur dan terjatuh ke tanah. Sorakan penonton terdengar keras. Tatsu berteriak keras, yes, Riko menang, lo beneran jadi bintang TikTok, bro. Kemenangan yang tak terduga. Setelah serangan terakhir yang berhasil, Kenta akhirnya menyerah. Dengan napas terengah-engah dan wajah yang sedikit merah karena tendangan Riko, dia mengangkat tangannya, tanda menyerah. Lo menang, kata Kenta dengan suara rendah, meskipun masih terlihat terkejut. Gue nggak ngangka lo bakal bisa ngalahin gue. Riko tersenyum lebar, merasa kemenangan pertama ini sangat berarti baginya. Gue cuma ngikutin pelajaran dari orang yang lebih berpengalaman, dan sedikit trik dari Tatsu, jawabnya sambil tertawa kecil. Tatsu melompat-lompat kegirangan dari luar arena. Bro, gue bilang apa? Lo jadi bintang TikTok, pasti viral. Jangan lupa foto-foto buat merchandise, ya. Rio yang ada di sisi arena tersenyum bangga. Bagus, Riko, lo mulai menunjukkan kemampuan sebenarnya. Tapi ini baru awal, perjalanan lo masih panjang. Riko mengangguk dengan semangat. Gue siap, Rio, ini baru permulaan. Bersambung. 9. Setelah pertarungan yang menegangkan dan kemenangan yang cukup mengesankan, Riko merasa seperti pahlawan sekejap. Dia berjalan keluar dari arena dengan senyum lebar, sementara Tatsu masih sibuk berfoto dengan para penonton yang tak henti-hentinya meminta foto dengannya. Menganggapnya sebagai manajer Riko. Bro, lo kayak selebriti sekarang. Tatsu berteriak sambil melambaikan tangan ke arah kerumunan. Jangan lupa follow ya, kita punya merchandise baru. Jangan ketinggalan. Riko hanya bisa tertawa mendengarnya. Tatsu, lo emang keren sih, tapi ingat kita di sini buat latihan, bukan jadi selebriti TikTok. Ah, bro, lo tuh nggak ngerti. Kalau lo viral, lo bakal jadi ikon. Pahlawan TikTok.
Tatsu kembali dengan semangatnya yang gak ada habisnya. Setelah beberapa lama, mereka kembali ke ruang ganti. Ryo menunggu di sana, tampak serius meskipun ada senyum kecil di wajahnya. Riko, lo tampil bagus. Tapi jangan senang dulu, ini baru babak pertama, masih banyak lawan yang jauh lebih sulit di depan sana, kata Ryo, memberikan pengarahan seperti biasanya. Riko mengangguk, gue paham, Ryo, ini baru permulaan. Tatsu yang berdiri di samping mereka menimpali, bro, lo bener banget. Pasti lo bakal jadi juara, cuma inget, jangan sampai jatuh kayak di TikTok, ya. Riko nyengir, gue nggak bakal jatuh, kok. Tapi, kalau sampai jatuh, lo nggak bakal bisa nyelamatin gue, kan? Tatsu cengar-cengir, lo tenang aja, bro. Gue ada rencana, kalau lo jatuh, kita buat konten, gue yang bayar makan siang. Setelah berbincang sejenak, Ryo memberi mereka waktu untuk istirahat. Tapi belum lama kemudian, seseorang masuk ke ruang ganti. Seorang pria tinggi besar dengan penampilan yang sangat berbeda. Pakaian hitam ketat, tatapan tajam, dan aura yang serius. Ia mengenakan pelindung tangan yang tampak sangat profesional. Riko menatapnya bingung. Lo siapa? Nama gue Daichi. Gue datang untuk tantangan selanjutnya, pria itu menjawab dengan suara yang tegas. Kalian kira ini udah selesai? Tidak, gue di sini untuk memastikan kalau lo siap untuk pertarungan yang lebih besar. Riko menatap Ryo dengan cemas. Ryo, siapa dia? Ryo menjelaskan, dia adalah seorang petarung tingkat lanjut. Lebih berpengalaman dari Kenta, Daichi akan menguji kemampuanmu di level yang lebih tinggi. Tatsu menyipitkan mata dan mulai menyelidik dengan pandangan cerdik. Bro, jangan-jangan dia bukan cuma lawan yang kuat, tapi juga bintang TikTok lainnya. Kalau iya, kita bisa jadi duo viral. Riko menatap Tatsu, bingung dan sedikit geli. Bener deh, lo pasti pengen jadi selebgram. Daichi menatap Tatsu dengan bingung, lalu mengalihkan perhatian ke Riko. Gue akan menunjukkan lo bahwa ini bukan sekedar pertarungan biasa. Lo harus berjuang lebih keras kalau mau bertahan. Tatsu yang tidak ingin kehilangan momentum, mencoba membuat suasana lebih ringan. Gue yakin Riko bisa, dia nggak akan kalah cuma karena muka serius lo itu. Jangan lupa, bro, kita semua di sini untuk fun. Riko yang sudah sedikit rileks berkat kehadiran humor Tatsu, memandang Daichi dengan serius. Gue siap, katanya sambil mengangkat tangan. Pertarungan dimulai. Pagi hari yang cerah membawa suasana tegang menuju arena pertarungan. Daichi sudah menunggu dengan sikap tenang di tengah ring, tubuhnya terlihat sangat siap. Riko di sisi lain, meskipun masih sedikit tegang, merasa lebih siap dari sebelumnya. Tatsu terus memberi dukungan sambil berteriak aneh-aneh. Riko, lo pasti bisa, kalau lo menang, kita bisa bikin vlog bareng bintang-bintang TikTok. Teriak Tatsu. Riko hampir tertawa, tetapi segera fokus lagi. Lawan di depannya kali ini jauh lebih kuat dari yang dia kira. Daichi terlihat seperti sosok yang tidak mudah digoyahkan. Daichi melangkah maju dengan tenang, matanya memandang Riko dengan penuh perhitungan. Lo bisa menyerah sekarang, atau lo bisa melawan dan belajar sesuatu yang berharga, katanya dengan suara rendah. Riko, meskipun sedikit gugup, hanya mengangguk. Gue nggak akan menyerah. Aksi dan komedi di tengah pertarungan. Begitu bel berbunyi, pertarungan dimulai dengan sangat cepat. Daichi langsung melancarkan serangan cepat yang mengarah ke perut Riko. Riko terkejut, hampir saja terjatuh. Aduh, gila, lo nggak kasih ampun, ya, serunya sambil berusaha menghindar. Lo pikir ini main-main? Jawab Daichi dengan suara serius, namun ada sedikit senyum sinis di wajahnya. Tatsu yang berdiri di luar ring, tak pernah berhenti berteriak, bro, jangan kasih dia muka serius terus, lo kan jago. Gerakin tangan kayak kucing, bro. Lo bisa. Riko nyengir mendengar itu, lalu berusaha menanggapi dengan serius. Tatsu, lo tahu nggak sih? Kadang lo itu nggak sesuai sama situasi. Tatsu hanya melambai dengan santai. Maksud gue, bro, lo tetap jago kok, cuma jangan sampai lupa trik gerakan TikTok lo itu lo pakai juga. Riko sedikit bingung, namun dia langsung kembali fokus ke Daichi. Dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Daichi adalah dengan menggunakan kecepatan dan kelincahan yang lebih baik, serta sedikit trik yang dia pelajari. Daichi sekali lagi menyerang, tapi kali ini Riko berhasil menghindar dengan manuver yang lebih cepat. Tatsu, gue pakai trik lo.
Riko berteriak, dan tanpa pikir panjang, dia melakukan serangan balik. Tapi, apa yang terjadi? Tatsu, yang kebetulan menonton dari luar, berteriak, "Nah itu dia. Lo kayak ninja TikTok." Tentu saja, semua orang dalam arena sedikit bingung. Namun, Riko berhasil menangkis pukulan Daichi dan langsung melancarkan tendangan yang cukup keras ke kaki Daichi, membuat lawannya terhuyung mundur. Daichi yang terhuyung mundur akhirnya tertawa kecil. "Heh, lo bukan hanya kekuatan, tapi lo punya kecepatan dan kelincahan. Gue suka." Riko tersenyum lebar. "Bukan cuma itu, bro. Ada sedikit trik juga dari teman gue yang agak aneh." Riko mengarahkan pandangannya ke Tatsu yang masih melompat-lompat dengan antusias. "Tatsu, lo luar biasa, bro," teriak Riko sambil melanjutkan serangannya. Penutupan yang tak terduga. Pertarungan berlanjut dengan Riko yang semakin menguasai situasi. Meskipun Daichi lebih kuat, Riko tahu bahwa dengan kecepatan dan kecerdikan, dia bisa mengalahkan siapa saja. Dengan satu pukulan telak, Daichi akhirnya terjatuh, dan pertarungan pun selesai. Daichi tersenyum lebar. "Lo bukan hanya petarung hebat, lo juga punya hati yang kuat. Gue kagum." Riko berdiri dengan bangga, meskipun sedikit kelelahan. "Terima kasih, Daichi. Gue belajar banyak dari lo." Tatsu berteriak dari luar, "Riko, lo juara, bro. TikTok siap menyambut lo." Riko tertawa kecil. "Tatsu, lo jangan ganggu gue terus dengan TikTok ya. Gue cuma mau jadi juara." Bersambung 10. Setelah kemenangan melawan Daichi, Riko dan Tatsu merasa percaya diri. Tapi Ryo, seperti biasa, tidak mau memberi waktu istirahat lama. "Besok pagi kita mulai latihan khusus," kata Ryo dengan nada tegas. "Lo udah menang, tapi perjalanan masih panjang. Ada turnamen besar di depan, dan levelnya beda." Tatsu yang duduk santai di kursi langsung bereaksi, "Latihan khusus? Bro, itu kode buat neraka, ya?" Riko tertawa kecil. "Mungkin kita bakal lari di gunung atau berenang di laut es." Ryo hanya tersenyum tipis. "Lebih dari itu. Pagi yang melelahkan." Keesokan paginya, mereka berkumpul di tempat latihan yang jauh dari kota, sebuah hutan dengan jalur menanjak, pohon-pohon besar, dan udara yang dingin. Riko mengenakan jaket tipis, sementara Tatsu membungkus dirinya dengan 3 lapis baju. "Tatsu, lo kayak mau ke kutub," ejek Riko. "Bro, lo nggak ngerti. Gue manusia tropis. Dingin sedikit aja, gue bisa jadi es batu." Ryo muncul membawa tas besar. "Hari ini, kalian akan latihan di sini. Lari 5 km, push up 100 kali, lalu angkat kayu ini," katanya sambil menunjuk batang pohon besar. Mata Riko melebar. "Serius, Ryo, kayu segede itu?" Tatsu mendekat, mencoba mengangkat batang kayu, tapi langsung menyerah. "Bro, ini kayu atau jembatan? Beratnya nggak masuk akal." "Justru itu tantangannya," jawab Ryo dengan tenang. "Mulai sekarang." Komedi di tengah latihan. Riko mulai berlari dengan semangat, tapi Tatsu tertinggal jauh di belakang, mengeluh setiap beberapa meter. "Bro, gue udah lari sejauh ini tapi nggak maju-maju. Ini jalannya ngeselin." "Tatsu, lo baru lari 500 meter, jawab Riko sambil menahan tawa. Di tengah push up, Tatsu mencoba berbagai gaya agar terlihat keren, tapi akhirnya jatuh telungkup dengan wajah tertanam di tanah. "Push up gaya bebas nggak ada, iya." Riko tertawa terbahak-bahak. "Lo kayak pancake, Tatsu." Namun, saat tiba waktunya mengangkat batang kayu, Riko dan Tatsu harus bekerja sama. Dengan banyak tawa, keluhan, dan dorongan semangat, mereka akhirnya berhasil mengangkatnya. "Kayu ini bakal viral, bro," kata Tatsu sambil ngos-ngosan. "Kita kasih nama, kayu legenda." Pertemuan dengan petarung misterius. Saat mereka beristirahat, seorang pria muncul dari balik pohon. Tubuhnya tegap, rambutnya diikat rapi, dan tatapannya tajam. Dia mengenakan sarung tangan hitam dan membawa tongkat kayu kecil. "Lo Riko?" tanyanya dengan suara datar. Riko mengangguk. "Iya, gue." "Lo siapa?" "Nama gue Sora. Gue dengar lo calon petarung terbaik. Gue mau lihat sejauh mana kemampuan lo." Tatsu, yang masih duduk sambil minum air, berbisik, "Bro, ini kayak film kungfu klasik. Gue yakin dia punya jurus rahasia." Sora tersenyum tipis. "Siapkan diri lo, gue nggak main-main."
Ryo memandang serius. Sora adalah salah satu petarung terbaik di wilayah ini. Dia datang untuk menguji lo. Riko berdiri, mengencangkan ikat kepalanya. Gue siap. Tatsu, yang masih setengah malas, berdiri juga. Gue dukung dari sini, bro. Semangat. Pertarungan sengit. Sora bergerak cepat, menyerang dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang sulit diprediksi. Riko berusaha bertahan, mengandalkan kelincahan untuk menghindari serangan. Tatsu, ini nggak seperti yang biasa gue lawan. Teriak Riko sambil melompat menghindari pukulan Sora. Bro, lo harus pikirin trik baru. Mungkin dance battle. Tatsu menjawab dengan serius tapi konyol. Riko tertawa sambil berusaha mencari celah. Dia mengingat latihan dengan Ryo dan mencoba strategi bertahan sambil mempelajari gerakan Sora. Setelah beberapa menit, Riko melihat celah kecil dan melancarkan serangan balik yang membuat Sora terkejut. Sora mundur dan tersenyum. Bagus, lo punya potensi, tapi jangan puas dulu. Pertarungan berakhir dengan Sora memberikan anggukan penghargaan. Gue akan kembali, latihan lebih keras. Penutupan. Saat Sora pergi, Tatsu mendekati Riko. Bro, lo keren banget tadi. Gue hampir nangis, tapi nggak jadi karena takut malu. Riko menepuk bahunya. Thanks, Tatsu, tapi ini baru awal. Kita harus siap buat tantangan berikutnya. Ryo, yang diam-diam mengamati dari kejauhan, tersenyum kecil. Kalian udah buat kemajuan besar, tapi masih ada perjalanan panjang. Tatsu menghela napas panjang. Bro, gue butuh makanan. Dan mungkin spa. Riko tertawa. Kita makan dulu, tapi spa. Mimpi aja. Mereka berjalan pulang dengan langkah berat, tapi semangat tinggi, siap menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Bersambung. Segini dulu ya bosku. Maaf akan dilanjutkan jika penonton sampai 1000. Mohon kemaklumannya ya bosku. Terima kasih.